Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat horor, kembali lagi di channel ini, tempat di mana kita membahas kisah-kisah nyata penuh misteri, pesugihan, dan kejadian menyeramkan yang terjadi di sekitar kita, terutama di desa-desa yang masih menyimpan rahasia gelap yang belum terungkap. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata dari sebuah desa terpencil di Indonesia tentang seorang juragan kayu yang awalnya hanyalah orang biasa, hidup sederhana, bekerja keras, namun selalu diliputi kesulitan ekonomi. Namun semua berubah setelah ia melakukan sebuah perjanjian terlarang. Perjanjian dengan sosok gaib yang memberinya kekayaan melimpah, tapi dengan harga yang sangat mahal. Ia harus menumbalkan nyawa saudaranya sendiri. Dan sejak saat itu, teror demi teror mulai menghantui hidupnya, hingga akhirnya sosok penagih janji itu datang untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Sebelum kita mulai cerita ini, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tekan tombol like agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya. Karena subscribe dari kalian adalah dukungan terbesar untuk channel ini terus menghadirkan cerita-cerita menyeramkan berdasarkan kisah nyata. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil bernama Karangrejo yang terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang pria bernama Sarman. Desa itu dikelilingi hamparan sawah yang luas dan hutan jati yang lebat di bagian utara. Jalanan desa masih berupa tanah dan batu. Jika hujan turun, jalanan berubah menjadi lumpur licin yang sulit dilalui kendaraan. Rumah Sarman sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari papan kayu tua yang sudah mulai lapuk. Atapnya dari genteng tanah liat. Beberapa di antaranya bahkan sudah retak dan bocor. Jika hujan turun deras, air akan menetes ke dalam rumah. Sarman tinggal bersama istrinya, Lastri, dan anak laki-lakinya yang masih berusia 7 tahun bernama Bimo. Setiap hari, sebelum ayam berkokok, Sarman sudah bangun. Ia duduk di depan rumah sambil memakai sepatu karet yang sudah robek di beberapa bagian. Udara pagi desa terasa dingin, dan embun masih menempel di daun-daun. Lastri keluar membawa segelas kopi hitam panas. "Pak, diminum dulu," katanya lembut. Sarman menerima gelas itu dan tersenyum tipis. "Terima kasih, Bu." Lastri tahu suaminya sedang memikirkan sesuatu. Sudah bertahun-tahun mereka hidup dalam kesulitan. Penghasilan Sarman sebagai pencari kayu tidak pernah cukup. Setelah menghabiskan kopinya, Sarman mengambil kapak tuanya. Kapak itu sudah ia gunakan selama bertahun-tahun. Pegangannya mulai halus karena sering digunakan. "Aku berangkat dulu," katanya. Lastri hanya mengangguk. Ia berdiri di depan rumah memperhatikan suaminya berjalan menjauh menuju jalan setapak yang mengarah ke hutan jati. Hutan itu sudah seperti bagian dari hidup Sarman. Di sanalah ia mencari nafkah. Namun hutan itu juga menyimpan banyak misteri. Perjalanan menuju hutan memakan waktu hampir 1 jam berjalan kaki. Sepanjang jalan, ia melewati sawah milik warga. Beberapa petani sudah mulai bekerja, membungkuk menanam padi. "Pagi, Man," teriak seorang petani. "Pagi," jawab Sarman sambil tersenyum. Namun di balik senyum itu hatinya terasa berat. Ia tahu, meski bekerja seharian, hasilnya belum tentu cukup. Sesampainya di hutan, suasana berubah sunyi. Pohon-pohon jati menjulang tinggi. Cahaya matahari hanya sedikit masuk di antara celah daun. Udara terasa lebih dingin. Sarman berjalan masuk lebih dalam. Ia mencari pohon yang bisa ditebang. Namun ia tidak bisa sembarangan menebang. Ia hanya mengambil kayu yang sudah tumbang atau yang diizinkan oleh penjaga hutan. Hari itu, ia menemukan batang kayu yang cukup besar. Ia mulai mengayunkan kapaknya. Tok, tok, tok. Suara kapak bergema di antara pepohonan. Keringat mulai mengalir di dahinya. Tangannya terasa pegal, namun ia terus bekerja. Beberapa jam kemudian, akhirnya kayu itu berhasil ia potong. Ia duduk di atas batang kayu, terengah-engah. Ia menatap hutan di sekelilingnya.
Kadang ia merasa lelah dengan hidupnya. Ia sudah bekerja keras bertahun-tahun, namun hidupnya tidak pernah berubah. Sore harinya ia mengikat kayu itu dan menyeretnya keluar hutan. Perjalanan pulang terasa lebih berat. Sesampainya di desa, ia langsung menuju rumah pengepul kayu. Pengepul itu bernama Pak Darno. Pak Darno memeriksa kayu itu sebentar. Cuma segini, katanya. Sarman hanya diam. Lalu Pak Darno mengambil uang dari sakunya. Ini, 50.000. Sarman menerimanya. 50.000. Itulah hasil kerja seharian penuh. Ia pulang dengan langkah lelah. Sesampainya di rumah, Lastri menyambutnya. "Dapat berapa, Pak?" tanyanya pelan. Sarman menyerahkan uang itu. Lastri senyum, meski senyum itu terlihat dipaksakan. "Malam ini cukup untuk beli beras," katanya, mencoba tegar. Namun Sarman tahu, istrinya juga lelah hidup seperti ini. Malam harinya mereka makan dengan sederhana. Hanya nasi, tempe, dan sambal. Bimo makan dengan lahap, tanpa mengeluh. Melihat anaknya, hati Sarman terasa perih. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik. Ia ingin anaknya sekolah tinggi, tidak hidup susah seperti dirinya. Namun ia tidak tahu caranya. Malam semakin larut. Angin bertiup pelan di luar rumah. Sarman duduk sendirian di depan rumah. Ia menatap jalanan desa yang gelap. Suara jangkrik terdengar di mana-mana. Ia menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia hanya punya satu harapan. Ia ingin hidupnya berubah. Ia ingin menjadi kaya. Ia ingin keluar dari kemiskinan. Namun ia tidak tahu bahwa keinginannya itu akan membawanya pada sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan sesuatu itu sedang menunggunya di dalam hutan. Pagi itu, suasana desa Karangrejo masih sama seperti biasanya. Kabut tipis menyelimuti sawah dan udara terasa dingin menusuk tulang. Sarman sudah berjalan menuju hutan dengan langkah lesu. Kapak tua di tangannya terasa semakin berat, seolah ikut merasakan beban hidup yang ia tanggung. Sudah bertahun-tahun ia menjalani kehidupan yang sama. Bangun sebelum matahari terbit, masuk ke hutan, bekerja sampai tubuhnya lelah, lalu pulang hanya dengan uang yang tidak seberapa. Kadang ia bertanya dalam hati, apakah hidupnya akan selalu seperti ini sampai tua nanti? Hari itu, entah kenapa, hutan terasa berbeda. Angin bertiup pelan, namun tidak terdengar suara burung seperti biasanya. Suasana terasa sepi dan sunyi. Sarman mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Ia tetap berjalan masuk ke dalam hutan, mencari batang kayu yang bisa ia ambil. Namun hari itu, ia tidak menemukan apapun. Tidak ada batang kayu tumbang, tidak ada ranting besar yang bisa dijual. Ia berjalan semakin dalam, berharap menemukan sesuatu. Namun tetap tidak ada. Hingga akhirnya, matahari mulai condong ke barat, dan Sarman memutuskan untuk pulang dengan tangan kosong. Langkahnya terasa berat, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena ia tahu, hari itu ia tidak membawa uang pulang. Bagaimana ia akan memberi makan keluarganya? Bagaimana ia akan membeli beras? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Saat keluar dari hutan, ia melewati sebuah pohon beringin besar yang sudah sangat tua. Pohon itu berdiri sendirian di pinggir jalan desa. Akar-akarnya menjuntai ke bawah dan batangnya sangat besar. Warga desa percaya pohon itu sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Tidak ada yang berani mengganggunya. Saat Sarman berjalan melewati pohon itu, tiba-tiba ia melihat seseorang duduk di bawahnya. Seorang lelaki tua. Sarman berhenti. Ia yakin sebelumnya tidak ada siapa-siapa di sana. Lelaki tua itu mengenakan pakaian hitam lusuh. Rambutnya panjang dan sudah memutih. Wajahnya keriput, namun matanya terlihat tajam. Lelaki itu menatap langsung ke arah Sarman, tanpa berkedip. Sarman merasa tidak nyaman. Ia mencoba berjalan lagi, namun tiba-tiba lelaki tua itu berbicara. "Kamu terlihat lelah." Suara lelaki itu pelan, namun jelas. Sarman berhenti. Ia menoleh perlahan. "Iya, Pak," jawabnya sopan. Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Kamu sudah lama bekerja di hutan itu." Sarman terkejut. Ia tidak pernah melihat lelaki ini sebelumnya. Bagaimana ia tahu? "Bapak tahu dari mana?" tanya Sarman.
Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah hutan. "Hutan itu bukan hutan biasa," katanya pelan. Sarman mulai merasa merinding. Ia tidak mengerti maksudnya. Namun entah kenapa ia tidak bisa pergi begitu saja, seolah ada sesuatu yang menahannya. "Kamu ingin kaya?" tanya lelaki tua itu tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat jantung Sarman berdetak lebih cepat. Ia tidak langsung menjawab, namun dalam hatinya, tentu saja ia ingin. Ia ingin keluar dari kemiskinan. Ia ingin hidup layak, namun ia tidak tahu bagaimana. "Saya hanya orang miskin, Pak," jawabnya akhirnya. Lelaki tua itu tersenyum lagi. "Kemiskinan bisa diubah." Sarman terdiam. Ia mulai merasa penasaran. Lelaki tua itu lalu berdiri perlahan. Tubuhnya kurus, namun gerakannya terlihat kuat. Ia mendekati Sarman. Udara di sekitarnya terasa dingin. "Ada cara untuk mendapatkan kekayaan," bisiknya. Sarman menelan ludah. "Apa maksud Bapak?" Lelaki tua itu menunjuk ke arah hutan. Hutan itu punya penguasa. Sarman merasa bulu kuduknya berdiri. Tidak semua orang bisa mengambil kekayaan dari sana. Sarman tidak tahu harus berkata apa. Lelaki tua itu lalu menatap langsung ke matanya. "Tapi kamu bisa." Jantung Sarman berdetak semakin cepat. Ia tidak tahu kenapa, tapi kata-kata itu terasa nyata, terasa mungkin. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Sarman pelan. Lelaki tua itu tersenyum, namun senyum itu terasa dingin. "Akan ada waktunya, kamu tahu." Lalu lelaki itu berjalan menjauh, masuk ke arah hutan. Sarman terbaku penuh. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia merasa pertemuan itu bukan kebetulan. Ia pulang dengan pikiran kacau. Sepanjang jalan ia terus memikirkan kata-kata lelaki tua itu. Hutan itu punya penguasa. Ada cara untuk mendapatkan kekayaan. Malam harinya, Sarman tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan pertemuan itu. Ia tidak tahu apakah harus percaya atau tidak. Namun dalam hatinya, ia mulai berharap hidupnya benar-benar bisa berubah. Dan tanpa ia sadari, sesuatu di dalam hutan juga mulai memperhatikannya. Sejak pertemuannya dengan lelaki tua di bawah pohon beringin itu, hidup Sarman mulai terasa berbeda. Ia tidak tahu kenapa, tapi setiap kali mengingat tatapan lelaki tua itu, jantungnya selalu berdebar. Kata-katanya terus terngiang di kepalanya, seolah tidak mau pergi. Hutan itu punya penguasa. Ada cara untuk mendapatkan kekayaan. Sarman mencoba melupakan semua itu. Ia menganggap mungkin lelaki tua itu hanya orang aneh yang suka berbicara sembarangan. Namun jauh di dalam hatinya, ada perasaan penasaran yang sulit dijelaskan. Pagi itu, seperti biasa, Sarman kembali berangkat ke hutan. Matahari belum sepenuhnya terbit, dan kabut masih menyelimuti jalan setapak. Suasana desa masih sunyi, hanya suara ayam dan burung yang terdengar. Saat memasuki hutan, Sarman merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Namun ia tetap berjalan. Ia masuk lebih dalam dari biasanya, melewati pohon-pohon besar yang jarang ia datangi. Langkahnya pelan, matanya memperhatikan sekeliling. Dan saat itulah ia melihat sesuatu. Sebuah batang kayu jati besar tergeletak di tanah. Sarman terkejut. Ia yakin kemarin batang kayu itu tidak ada di sana. Batang kayu itu sangat besar, jauh lebih besar dari yang biasa ia temukan. Dengan ragu, ia mendekat. Ia memeriksa kayu itu. Kayunya masih bagus, tidak lapuk, tidak rusak, seolah baru saja tumbang. Jantung Sarman mulai berdetak lebih cepat. Ini bisa dijual dengan harga tinggi. Dengan penuh semangat, ia mulai memotong kayu itu. Aneh sekali, kayu itu terasa lebih mudah dipotong dari biasanya. Biasanya ia membutuhkan waktu berjam-jam untuk memotong kayu sebesar itu. Namun kali ini, kapaknya terasa ringan. Seolah kayu itu sendiri yang memudahkannya. Sarman tidak memikirkan itu terlalu jauh. Yang penting ia bisa membawa pulang kayu itu. Setelah selesai, ia menyeret kayu itu keluar hutan dengan susah payah. Tubuhnya penuh keringat, namun hatinya merasa senang. Sesampainya di rubah pengepul, Pak Darno terlihat terkejut melihat kayu itu.
"Kamu dapat dari mana ini, Man?" tanyanya. "Dari hutan, Pak," jawab Sarman. Pak Darno memeriksa kayu itu dengan serius. Kayu itu memang sangat bagus. Akhirnya Pak Darno mengambil uang dari dalam rumah. Ia menyerahkan beberapa lembar uang kepada Sarman. "Ini 300.000. Sarman terdiam. Tangannya gemetar saat menerima uang itu. 300.000. Ia belum pernah mendapat uang sebanyak itu dari satu batang kayu. Ia pulang dengan perasaan tidak percaya. Sesampainya di rumah, Lastri terkejut melihat uang itu. "Pak, ini banyak sekali," katanya. Sarman hanya tersenyum. "Mungkin aku sedang beruntung," jawabnya. Hari itu, mereka bisa makan lebih baik. Lastri membeli telur dan ayam. Bimo terlihat sangat senang. Untuk pertama kalinya, Sarman merasa harapan itu nyata. Namun malam harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Sarman sedang duduk sendirian di depan rumah, ia merasa seperti sedang diperhatikan. Ia menoleh ke arah halaman. Tidak ada siapa-siapa. Namun perasaan itu sangat kuat. Ia mencoba mengabaikannya. Ia masuk ke dalam rumah dan tidur. Namun saat ia tertidur, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan. Suasana gelap, sunyi, tidak ada suara apapun. Lalu di antara pohon-pohon, ia melihat seseorang berdiri. Seorang wanita. Wanita itu mengenakan pakaian putih panjang. Rambutnya sangat panjang, menutupi wajahnya. Wanita itu berdiri diam, tidak bergerak. Sarman ingin mendekat, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya. Meski wajahnya tertutup rambut, Sarman merasa wanita itu sedang menatapnya. Tiba-tiba, wanita itu bergerak. 1 langkah, 2 langkah, semakin mendekat. Jantung Sarman berdetak sangat cepat. Ia ingin lari, namun tidak bisa. Saat wanita itu sudah sangat dekat, Sarman terbangun. Ia terengah-engah. Tubuhnya penuh keringat. Ia melihat sekeliling. Ia masih di rumahnya. Ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin hanya mimpi, gumamnya. Namun sejak malam itu, mimpi itu terus datang. Dan setiap hari, keberuntungannya semakin besar. Ia selalu menemukan kayu besar di hutan. Kayu-kayu yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Penghasilannya meningkat drastis. Ia mulai bisa membeli barang-barang baru. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa keberuntungan ini datang dengan sesuatu yang tidak ia mengerti. Dan tanpa ia sadari, sesuatu di hutan mulai mendekatinya. Hari-hari Sarman mulai berubah sejak ia sering menemukan kayu-kayu besar di dalam hutan. Penghasilannya meningkat drastis. Ia tidak lagi pulang dengan tangan kosong. Bahkan, hampir setiap hari ia membawa kayu berkualitas tinggi yang membuat Pak Darno, pengepul kayu di desa, terheran-heran. "Seumur hidup saya di sini, baru kali ini ada orang seberuntung kamu, Man," kata Pak Darno suatu sore. Sarman hanya tersenyum kecil. Namun, di dalam hatinya, ia sendiri tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Keberuntungan itu datang terlalu cepat, terlalu mudah, dan mimpi tentang wanita berambut panjang itu terus menghantuinya. Setiap malam, wanita itu muncul di dalam mimpinya, berdiri di tengah hutan, diam, menatapnya. Kadang wanita itu semakin dekat, kadang ia hanya berdiri jauh, namun kehadirannya terasa nyata. Suatu malam, Sarman terbangun karena merasa haus. Ia duduk di ranjang dan mengambil air minum. Saat itulah, tanpa sengaja, ia melihat ke arah jendela, dan jantungnya langsung berhenti sejenak. Di luar jendela, seperti ada sosok berdiri. Sarman memicingkan mata. Namun saat ia mencoba melihat lebih jelas, sosok itu sudah tidak ada. Ia mencoba menenangkan diri. "Mungkin cuma bayangan," bisiknya. Namun, sejak malam itu perasaan sedang diawasi semakin kuat. Keesokan harinya saat pulang dari hutan, ia kembali melewati pohon beringin tua itu. Dan seperti sebelumnya, lelaki tua itu duduk di sana, seolah sudah menunggunya. Sarman berhenti, jantungnya berdegup kencang. Lelaki tua itu tersenyum. "Kamu sudah merasakannya, bukan?" Sarman menelan ludah. Ia tidak menjawab, namun lelaki tua itu seolah tahu segalanya.
Hutan itu sudah menerimamu. Sarman mulai merasa takut. Maksud Bapak apa? Tanyanya pelan. Lelaki tua itu berdiri. Ia mendekat. Udara di sekitarnya terasa dingin. Ada yang ingin bertemu denganmu. Sarman terdiam. Ia tidak tahu kenapa, tapi tubuhnya terasa lemah. Seolah ada sesuatu yang memaksanya untuk mengikuti lelaki tua itu. Ayo, kata lelaki tua itu. Tanpa sadar, Sarman mengikuti langkahnya. Mereka berjalan menuju hutan. Semakin dalam, semakin jauh dari jalan desa. Suasana hutan terasa berbeda. Sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin. Hanya suara langkah kaki mereka. Akhirnya, mereka sampai di sebuah pohon besar yang sangat tua. Pohon itu jauh lebih besar dari pohon lainnya. Akar-akarnya menjalar kemana-mana. Di bawah pohon itu, suasana terasa sangat dingin. Lelaki tua itu berhenti. Inilah tempatnya, katanya. Sarman berdiri diam. Tiba-tiba, angin dingin bertiup pelan. Dan saat itulah, Sarman melihatnya. Di balik pohon itu, seorang wanita berdiri. Wanita yang sama seperti di dalam mimpinya. Rambutnya panjang, pakaiannya putih, wajahnya pucat. Ia berdiri diam, menatap Sarman. Tubuh Sarman gemetar. Ia ingin lari, namun kakinya tidak bisa bergerak. Lelaki tua itu berbisik, "Itulah penguasa hutan ini." Wanita itu tidak bergerak, namun kehadirannya terasa sangat kuat. Udara terasa berat. Sarman sulit bernafas. Lelaki tua itu kembali berbicara. Dia sudah memberimu kekayaan. Sarman tidak bisa berkata apa-apa. Namun, semua itu tidak gratis. Jantung Sarman berdetak semakin cepat. Ada harga yang harus dibayar. Sarman akhirnya memberanikan diri bertanya, "Harga apa?" Lelaki tua itu menatapnya tajam. "Tumbal." Sarman langsung gemetar. Ia mundur selangkah. Namun wanita itu tiba-tiba bergerak sedikit. Sarman langsung berhenti. Lelaki tua itu melanjutkan, "Jika kamu menerima perjanjian ini, usahamu akan menjadi besar. Kamu akan menjadi kaya." Sarman terdiam. Ia memikirkan istrinya, anaknya, rumahnya yang miskin, hidupnya yang sulit. Ia sudah merasakan sedikit kekayaan, dan ia tidak ingin kehilangan itu. Namun, tumbal, apa artinya itu? Lelaki tua itu seolah membaca pikirannya. Setiap kekayaan ada harganya. Wanita itu masih berdiri diam, menunggu jawabannya. Hutan terasa semakin sunyi. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Sarman mengangguk pelan. Saat itu juga, angin dingin bertiup lebih kencang. Wanita itu perlahan menghilang di balik pohon, dan lelaki tua itu tersenyum. Sejak malam itu, hidup Sarman tidak akan pernah sama lagi, karena ia telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Sejak malam perjanjian itu, hidup Sarman berubah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hutan yang dulu terasa sulit dan pelit, kini seolah membuka dirinya. Setiap kali Sarman masuk, selalu saja ada batang kayu besar yang siap diambil. Bukan satu, kadang dua, kadang tiga dalam sehari. Kayu-kayu itu berkualitas tinggi, besar, kering, dan sangat mahal. Seolah sudah disiapkan khusus untuknya. Sarman sendiri tidak pernah melihat pohon itu tumbang. Ia hanya menemukannya sudah tergeletak di tanah, seperti menunggu untuk dibawa. Awalnya ia masih merasa heran. Namun lama-kelamaan, ia mulai terbiasa. Bahkan, ia mulai menikmatinya. Dalam waktu beberapa bulan, penghasilannya meningkat berkali-kali lipat. Ia tidak lagi berjalan kaki ke hutan. Ia membeli sepeda motor bekas untuk memudahkan pekerjaannya. Warga desa mulai memperhatikannya. "Sekarang kamu sudah sukses, Man," kata salah satu tetangganya, Pak Wiryo. Sarman hanya tersenyum. Namun dalam hatinya, ia merasa bangga. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa miskin. Istrinya, Lastri, juga merasakan perubahan itu. Ia tidak lagi harus berhutang beras ke warung. Ia bisa membeli pakaian baru untuk anak mereka, Bimo. Suatu sore, Lastri berkata pelan, "Pak, sekarang hidup kita sudah lebih baik." Sarman mengangguk. "Iya, Bu." Namun Lastri menatapnya dengan wajah ragu. "Bapak tidak melakukan hal yang aneh, kan?" Pertanyaan itu membuat Sarman terdiam. Ia memalingkan wajahnya. "Tidak," jawabnya singkat. Lastri tidak bertanya lagi. Namun jauh di dalam hati,
Sarman tahu ia telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Namun, ia mencoba mengabaikannya karena hidupnya sekarang jauh lebih baik. Beberapa bulan kemudian, Sarman membeli sebuah truk kecil. Ia tidak lagi bekerja sendirian. Ia mulai mempekerjakan beberapa warga desa untuk membantunya mengangkut kayu. Ia kini memiliki gudang kayu sendiri di pinggir desa. Gudang itu besar, dipenuhi batang-batang kayu mahal. Pak Darno, pengepul kayu yang dulu membeli kayu darinya, kini justru membeli dari Sarman. "Sekarang kamu sudah jadi juragan, Man," katanya sambil tertawa. Sejak saat itu, warga desa mulai memanggilnya dengan sebutan baru, Juragan Sarman. Rumahnya juga berubah. Ia merobohkan rumah kayu lamanya dan membangun rumah baru yang lebih besar. Rumah itu berdinding tembok dengan lantai keramik yang mengkilap. Rumah itu menjadi rumah paling bagus di desa. Orang-orang mulai menghormatinya. Namun di balik semua itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Suatu malam, saat Sarman sedang duduk sendirian di ruang tamu, ia mendengar suara langkah kaki dari luar rumah. Tok, tok, tok. Sarman berdiri. Ia membuka pintu. Namun tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman kosong. Ia menutup pintu kembali. Mencoba berpikir mungkin itu hanya suara hewan. Namun saat ia berbalik, ia membeku. Di ujung ruangan, seperti ada sosok berdiri. Sarman memicingkan bata. Sosok itu samar. Namun ia yakin itu seorang wanita, berambut panjang, memakai pakaian putih. Sarman langsung berkedip, dan sosok itu hilang. Ia mulai bernafas cepat. Tubuhnya gemetar. Sejak malam itu, ia mulai sering melihat sosok itu. Kadang di gudang kayu, kadang di halaman rumah, kadang di dalam rumah. Wanita itu tidak pernah berbicara. Ia hanya berdiri, menatap Sarman, dengan tatapan dingin, seolah mengingatkan sesuatu. Sarman mulai sulit tidur. Ia sering terbangun di malam hari, merasa diawasi. Namun setiap kali ia melihat, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, ia bermimpi lagi. Ia berada di tengah hutan. Wanita itu berdiri di depannya. Kali ini lebih dekat. Dan untuk pertama kalinya, wanita itu berbicara. Dengan suara pelan dan dingin. Janji. Sarman terbangun dengan nafas terengah-engah. Keringat membasahi tubuhnya. Ia tahu, keberuntungan yang ia dapatkan bukanlah hadiah, melainkan awal dari sesuatu yang menakutkan. Namun meski rasa takut itu ada, ia tetap tidak bisa berhenti. Karena kini, ia sudah menjadi juragan kayu terkaya di desa. Dan ia tidak ingin kehilangan semuanya. Sejak menjadi juragan kayu terbesar di desa Karangrejo, kehidupan Sarman berubah drastis. Ia tidak lagi dikenal sebagai penebang kayu miskin, melainkan sebagai orang paling kaya di desa itu. Rumahnya paling besar, gudangnya paling penuh, bahkan truk-truk pengangkut kayunya kini hilir mudik setiap hari melewati jalan desa. Namun semakin besar usahanya, semakin sering pula gangguan itu datang. Gangguan yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap malam, Sarman selalu terbangun di waktu yang sama, tepat tengah malam. Ia tidak tahu kenapa, matanya selalu terbuka sendiri, seolah ada sesuatu yang membangunkannya. Dan setiap kali ia terbangun, ia selalu merasakan hal yang sama, dingin. Udara di dalam rumahnya terasa sangat dingin, padahal semua pintu tertutup rapat. Suatu malam, saat ia terbangun, ia mendengar sesuatu. Suara langkah kaki, pelan, dari arah ruang tamu. Tok, tok, tok. Jantung Sarman berdetak cepat. Ia duduk di ranjang, mendengarkan dengan seksama. Langkah kaki itu masih terdengar, pelan, seolah seseorang sedang berjalan di dalam rumahnya, padahal semua orang sedang tidur. Dengan tangan gemetar, Sarman berdiri. Ia berjalan menuju pintu kamar. Ia membukanya perlahan. Dan saat ia melihat ke ruang tamu, ia langsung membeku. Seorang wanita berdiri di sana. Wanita berambut panjang, memakai pakaian putih yang kotor. Wajahnya pucat. Ia berdiri diam, menghadap ke arah Sarman. Tubuh Sarman langsung gemetar hebat. Ia tidak bisa bergerak. Wanita itu tidak berjalan, tidak berbicara. Namun perlahan,
Kepalanya miring sedikit, seolah sedang memperhatikan Sarman. Lalu, dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, "Janji." Sarman langsung menutup matanya. Saat ia membukanya kembali, wanita itu sudah tidak ada. Ia jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia tahu, ini bukan mimpi, ini nyata. Sejak malam itu, teror semakin sering datang. Kadang ia mendengar suara tangisan wanita di dekat gudang kayu. Kadang ia melihat bayangan putih berdiri di antara tumpukan kayu. Bahkan suatu malam, salah satu pekerjanya datang dengan wajah pucat. "Pak, tadi saya lihat ada perempuan di gudang," kata pekerja itu. Sarman pura-pura tenang. "Mungkin cuma bayangan," jawabnya. Namun dalam hatinya, ia tahu itu bukan bayangan. Itu adalah penagih janji. Hari-hari berikutnya, tubuh Sarman mulai melemah. Ia sering merasa lelah, padahal ia tidak bekerja sekeras dulu. Wajahnya mulai pucat, matanya cekung. Lastri mulai khawatir. "Pak, Bapak sakit?" tanyanya suatu malam. Sarman menggeleng. "Tidak apa-apa." Namun Lastri tahu ada sesuatu yang berubah. Sarman tidak lagi seperti dulu. Ia sering diam, sering melamun, sering terlihat ketakutan. Suatu malam, Sarman kembali bermimpi. Ia berada di tengah hutan. Suasana sangat gelap. Wanita itu berdiri di depannya. Kali ini lebih dekat. Wajahnya kini terlihat jelas. Matanya hitam, kosong, menyeramkan. Wanita itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Sarman, dan berkata, "Waktunya." Sarman langsung terbangun. Lastri langsung bangun. "Pak, kenapa?" Sarman hanya diam. Tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa menjelaskan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu apa arti semua ini. Perjanjian itu belum selesai. Ada sesuatu yang harus ia berikan. Sesuatu yang sangat berharga. Beberapa hari kemudian, seseorang datang ke rumah Sarman. Seorang pria. Pria itu adalah adiknya sendiri, Darto. Darto sudah lama merantau ke kota dan jarang pulang. Namun hari itu, ia datang dengan wajah ceria. "Kak," katanya sambil tersenyum. Sarman terkejut. "Darto, sejak kapan kamu di sini?" "Baru sampai tadi pagi. Aku dengar kakak sekarang sudah sukses." Sarman terdiam. Ia melihat wajah adiknya. Adik yang selalu percaya padanya. Adik yang selalu menghormatinya. Namun saat itu juga, angin dingin tiba-tiba bertiup. Dan di belakang Darto, Sarman melihatnya. Wanita itu berdiri diam, menatap langsung ke arah Sarman, seolah berkata tanpa suara, "Inilah waktunya." Tubuh Sarman langsung lemas. Ia tahu, penagih janji itu sudah datang. Dan kali ini, ia tidak akan pergi tanpa membawa sesuatu. Kedatangan Darto ke rumah Sarman membawa perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi, Sarman merasa senang karena sudah lama tidak bertemu adiknya. Namun di sisi lain, sejak Darto datang, gangguan itu semakin sering muncul. Wanita berambut panjang itu kini tidak hanya muncul di malam hari. Kadang Sarman melihatnya di siang hari, berdiri di dekat gudang kayu, berdiri di balik pohon. Bahkan pernah ia melihat sosok itu berdiri di belakang Darto, seolah mengikutinya. Setiap kali itu terjadi, tubuh Sarman langsung terasa dingin. Ia tahu arti semua ini. Penagih janji itu telah datang. Dan yang lebih membuatnya takut, wanita itu selalu muncul saat Darto berada di dekatnya. Suatu sore, Darto duduk di teras rumah sambil minum teh. Ia melihat gudang kayu milik kakaknya yang besar. "Kak, aku bangga sekali sama kakak," katanya tulus. Sarman hanya diam. "Dulu kita susah sekali, tapi sekarang kakak sudah jadi orang kaya." Sarman menatap adiknya. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Darto adalah satu-satunya saudara kandungnya. Mereka tumbuh bersama, mengalami susah bersama. Namun sekarang, Sarman menyimpan rahasia yang tidak pernah Darto bayangkan. "Kak, aku juga ingin kerja sama kakak," lanjut Darto. Sarman terdiam.
Ia tidak langsung menjawab. Dalam pikirannya, bayangan wanita itu kembali muncul. Wajah pucat, mata hitam, tatapan dingin. Malam harinya, saat semua orang sudah tidur, Sarman kembali terbangun. Ia mendengar suara itu lagi, suara langkah kaki. Dan saat ia membuka mata, wanita itu sudah berdiri di dalam kamarnya, lebih dekat dari sebelumnya. Sarman tidak bisa bergerak. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah luar rumah. Lalu dengan suara dingin, ia berkata, "Sekarang." Sarman langsung mengerti. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu apa yang diminta. Ia tahu apa arti perjanjian itu. Dan ia tahu, ia tidak bisa lari lagi. Keesokan harinya, Sarman mengajak Darto pergi ke hutan. "Aku mau tunjukkan sesuatu," katanya. Darto tersenyum. Ia percaya sepenuhnya pada kakaknya. Mereka berangkat sore hari. Langit mulai gelap saat mereka masuk ke dalam hutan. Suasana terasa sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin, hanya suara langkah kaki mereka. Darto melihat sekeliling. "Hutan ini besar sekali, Kak," katanya. Sarman tidak menjawab. Ia terus berjalan, menuju tempat di mana ia dulu membuat perjanjian, di dekat pohon besar itu. Saat mereka sampai, udara terasa sangat dingin. Darto mulai merasa aneh. "Kak, kenapa kita ke sini?" Sarman berhenti. Tangannya gemetar, jantungnya berdetak sangat kencang. Ia ingin berhenti, ia ingin membatalkan semuanya. Namun saat itu, ia melihatnya. Wanita itu berdiri di belakang Darto, menatap Sarman, menunggu. Sarman menutup matanya. Air matanya hampir jatuh, namun keserakahan telah menguasainya. Ia tidak ingin kehilangan semua yang sudah ia miliki. Dengan suara pelan, ia berkata, "Maafkan aku, Darto." Darto bingung. "Kak." Saat itulah, angin dingin bertiup kencang, dan lampu senter mereka tiba-tiba mati. Hutan menjadi gelap gulita. Darto panik. "Kak, Kak." Namun Sarman tidak menjawab. Ia mundur perlahan, meninggalkan adiknya. Dan di dalam kegelapan itu, terdengar suara Darto berteriak, "Kak Sarman, tolong!" Teriakan itu menggema di seluruh hutan. Namun Sarman hanya berdiri diam. Tubuhnya gemetar, air matanya jatuh. Namun ia tidak bergerak, tidak menolong, tidak kembali. Beberapa saat kemudian, teriakan itu berhenti. Hutan kembali sunyi, sangat sunyi. Angin berhenti. Dan di kejauhan, Sarman melihat sosok wanita itu berdiri, diam, menatapnya. Lalu perlahan, wanita itu menghilang. Sarman jatuh berlutut. Ia tahu, perjanjian itu telah dipenuhi. Namun, sejak malam itu, ia tidak pernah benar-benar merasa tenang lagi. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu, ia telah mengorbankan darah dagingnya sendiri, demi kekayaan. Dan dosa itu tidak akan pernah bisa ia hapus. Sejak malam Darto menghilang di hutan, hidup Sarman tidak pernah benar-benar sama lagi. Memang, secara lahiriah ia terlihat semakin sukses. Usaha kayunya berkembang pesat, gudangnya penuh, truk-truknya semakin banyak. Uang datang tanpa henti. Namun, di dalam hatinya, tidak ada lagi ketenangan. Keesokan harinya setelah kejadian itu, warga desa mulai mencari Darto. Lastri terlihat cemas karena sejak kemarin Darto tidak pulang. "Pak, Darto kemana?" tanya Lastri dengan wajah khawatir. Sarman mencoba terlihat tenang. "Kemarin dia bilang mau jalan-jalan sendiri," jawabnya pelan. Lastri terlihat tidak yakin. Tidak biasanya dia begitu. Warga desa pun ikut mencari. Mereka masuk ke hutan, menyusuri jalan setapak, memanggil nama Darto. Namun, tidak ada jawaban, tidak ada jejak, seolah Darto hilang begitu saja. Beberapa hari berlalu, pencarian dihentikan. Warga mulai berbisik-bisik. Aneh sekali, seperti ditelan hutan. Namun tidak ada yang tahu kebenarannya. Hanya Sarman,
dan sesuatu di dalam hutan. Sejak kejadian itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Tidak hanya dalam mimpi, namun juga di dunia nyata. Suatu malam, saat Sarman sedang duduk di ruang tamu sendirian, lampu tiba-tiba berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati. Rumah menjadi gelap. Jantung Sarman berdetak cepat. Ia berdiri, dan saat itulah ia mendengar suara. Suara langkah kaki dari arah gudang kayu di belakang rumah. Tok, tok, tok. Sarman tidak berani bergerak. Suara itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di belakangnya. Sarman merasakan sesuatu. Hembusan napas dingin di lehernya. Perlahan, ia menoleh. Dan di sanalah wanita itu berdiri, sangat dekat. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat. Namun kali ini, wajahnya terlihat berbeda, lebih menyeramkan, seolah marah. Wanita itu membuka mulutnya perlahan, dan dengan suara parau ia berkata, "Belum selesai." Sarman langsung jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. "Aku sudah menepatinya," bisiknya lemah. Namun wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap, lalu perlahan menghilang. Sejak malam itu, teror semakin parah. Setiap malam, Sarman selalu mendengar suara tangisan. Tangisan pria. Tangisan yang sangat ia kenal. Tangisan Darto. "Kak, tolong." Suara itu terdengar dari gudang kayu, dari halaman rumah, dari dalam rumah. Sarman menutup telinganya, namun suara itu tetap terdengar. Ia mulai kehilangan tidur. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya semakin pucat, matanya cekung. Lastri mulai semakin khawatir. "Pak, kita ke dokter saja," katanya. Namun Sarman menolak. Ia tahu ini bukan penyakit biasa. Ini adalah akibat dari perbuatannya. Suatu malam, salah satu pekerjanya datang dengan wajah pucat. "Pak, saya mau berhenti kerja." Sarman terkejut. "Kenapa?" Pekerja itu gemetar. "Tadi malam saya lihat ada perempuan di gudang. Dia berdiri di atas kayu, menatap saya." Sarman tidak menjawab. Ia hanya diam, karena ia tahu apa yang dilihat pekerja itu benar. Beberapa pekerja lain juga mulai berhenti. Gudang kayu yang dulu ramai kini mulai sepi. Namun, hal paling mengerikan terjadi beberapa malam kemudian. Saat Sarman sedang tidur, ia tiba-tiba terbangun. Ia mendengar suara seseorang memanggil namanya. "Kak!" Suara itu sangat lemah, namun jelas. Ia membuka mata dan melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Di depan pintu kamarnya, berdiri sosok Darto. Tubuhnya kotor, wajahnya pucat, matanya hitam pekat. Namun kali ini, wajahnya terlihat berbeda, lebih menyeramkan, seolah marah. Wanita itu membuka mulutnya perlahan, dan dengan suara parau ia berkata, "Kak, kenapa?" Air mata mengalir di wajah Sarman. Ia ingin berbicara, namun tidak bisa. Darto perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah belakangnya. Dan di belakang Darto, wanita itu berdiri, menatap Sarman dengan senyum tipis yang mengerikan. Saat itulah Sarman sadar, perjanjian itu belum benar-benar selesai. Dan kini, penagih janji itu datang untuk mengambil lebih banyak lagi. Sejak malam kemunculan sosok Darto di depan pintu kamarnya, kondisi Sarman semakin memburuk. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata,
bayangan wajah adiknya selalu muncul. Wajah pucat, mata kosong, dan suara lemah yang memanggil namanya. "Kak, kenapa?" Suara itu terus terngiang di kepalanya. Tubuh Sarman semakin kurus, wajahnya pucat, matanya cekung seperti orang yang sudah lama tidak tidur. Bahkan Lastri mulai ketakutan melihat perubahan suaminya. "Pak, sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Lastri suatu malam dengan suara gemetar. Sarman hanya diam. Ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ia tidak sanggup mengakui bahwa semua kekayaan mereka berasal dari sesuatu yang mengerikan. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di gudang kayu miliknya. Suatu pagi, salah satu pekerja datang dengan wajah panik. "Pak, ada yang aneh di gudang." Sarman langsung pergi ke sana. Saat ia masuk, ia melihat beberapa batang kayu besar terjatuh dengan posisi tidak wajar. Padahal tidak ada angin, tidak ada gempa. Dan yang paling membuatnya merinding, di salah satu batang kayu ada bekas seperti goresan. Goresan itu membentuk sesuatu, seperti tulisan. Dengan tangan gemetar, Sarman mendekat, dan ia langsung membeku. Tulisan itu berbentuk satu kata, "Janji." Sarman mundur perlahan. Jantungnya berdetak sangat cepat. Ia tahu ini bukan kebetulan. Malam harinya, saat ia duduk sendirian di dalam rumah, lampu tiba-tiba mati lagi. Suasana menjadi gelap gulita. Lalu terdengar suara kayu diseret. Grek, grek. Suara itu berasal dari halaman belakang, dari arah gudang kayu. Sarman tidak berani keluar, namun suara itu semakin keras, seolah seseorang sedang menyeret sesuatu yang sangat berat. Lalu terdengar suara langkah kaki masuk ke dalam rumah. Pelan, berat. Tok, tok, tok. Sarman gemetar. Ia tidak berani menoleh, namun ia bisa merasakan sesuatu berdiri di belakangnya. Udara di sekitarnya terasa sangat dingin. Perlahan, ia memberanikan diri menoleh, dan saat itulah ia melihatnya. Sosok Darto berdiri di sana, namun kali ini tubuhnya penuh luka. Wajahnya pucat kebiruan, matanya hitam kosong. Air seperti lumpur menetes dari tubuhnya. Sarman langsung jatuh terduduk. Air matanya mengalir deras. "Maafkan aku," bisiknya. Namun Darto tidak menjawab. Ia hanya berdiri, menatap, lalu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah gudang kayu. Sarman menggeleng. "Jangan!" Namun tiba-tiba, sosok wanita itu muncul di belakang Darto. Wajahnya kini terlihat sangat menyeramkan. Matanya tajam, mulutnya tersenyum lebar. Dengan suara dingin, ia berkata, "Sekarang giliranmu." Sarman menjerit, namun tidak ada yang mendengar. Keesokan harinya, musibah mulai terjadi. Salah satu truk kayunya mengalami kecelakaan. Remnya tiba-tiba tidak berfungsi. Truk itu menabrak pohon besar. Supirnya luka parah. Beberapa hari kemudian, gudang kayunya terbakar secara misterius. Api muncul tiba-tiba di malam hari. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Sebagian besar kayunya hangus. Kerugian yang ia alami sangat besar. Namun teror belum berhenti. Suatu malam, saat Sarman sedang berjalan di dalam gudang yang tersisa, ia mendengar suara bisikan. "Janji harus dibayar." Suara itu terdengar di mana-mana. Dari atas, dari bawah, dari belakang. Sarman berlari keluar. Namun saat ia sampai di pintu itu tertutup sendiri. Ia terjebak di dalam. Lampu tiba-tiba mati, suasana menjadi gelap gulita. Dan di dalam kegelapan itu, ia melihat dua sosok berdiri di depannya. Wanita itu dan Darto berdiri berdampingan, menatapnya. Sarman jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Ia tahu, semua ini adalah balasan atas perbuatannya sendiri. Kekayaan yang ia dapatkan, kini berubah menjadi kutukan. Dan sesuatu mengatakan padanya
bahwa akhir dari semua ini sudah sangat dekat. Sejak kebakaran gudang dan kecelakaan truknya, kehidupan Sarman berubah drastis. Kekayaan yang dulu datang tanpa henti, kini mulai menghilang satu persatu. Usaha kayunya tidak lagi berjalan lancar. Banyak pembeli membatalkan pesanan. Para pekerja yang dulu setia kini memilih pergi karena takut dengan kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi. Rumah besar yang dulu terasa megah kini terasa kosong dan dingin. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi kebanggaan. Yang ada hanya ketakutan. Setiap malam, Sarman selalu dihantui oleh sosok yang sama. Wanita berambut panjang itu, dan Darto, adiknya sendiri. Mereka tidak pernah berbicara banyak. Mereka hanya berdiri, menatap. Namun tatapan itu lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Tubuh Sarman semakin melemah. Ia jarang keluar rumah. Ia lebih sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke depan. Lastri hanya bisa menangis melihat keadaan suaminya. "Pak, kita tinggalkan saja semua ini," katanya suatu malam. "Kita pindah dari desa ini." Namun Sarman hanya menggeleng pelan. Ia tahu, ia tidak bisa lari, karena yang mengejarnya bukan manusia, melainkan sesuatu yang selalu bersamanya. Suatu malam, angin bertiup sangat kencang. Langit gelap tanpa bulan. Suasana desa terasa sangat sunyi. Sarman duduk sendirian di rumahnya. Tiba-tiba, lampu mati. Seluruh rumah menjadi gelap. Dan seperti biasa, udara menjadi sangat dingin. Sarman menutup matanya. Ia sudah tahu siapa yang datang. Perlahan, ia membuka mata. Dan benar saja, di depannya berdiri dua sosok itu. Wanita itu dan Darto. Namun kali ini mereka berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Sarman tidak lagi berteriak. Ia tidak lagi lari. Ia hanya menangis. "Maafkan aku," bisiknya. Air matanya jatuh tanpa henti. Darto menatapnya. Wajahnya masih pucat. Namun kini ekspresinya terlihat sedih. Wanita itu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat udara semakin dingin. Ia berhenti tepat di depan Sarman. Lalu dengan suara dingin, ia berkata, "Perjanjian selesai." Saat itu juga, tubuh Sarman tiba-tiba terasa sangat berat. Dadanya terasa sesak. Ia sulit bernafas. Ia jatuh berlutut. Lastri yang berada di kamar langsung berlari keluar. "Pak, Pak!" Namun saat ia sampai di ruang tamu, ia melihat suaminya sudah tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar. Wajahnya dipenuhi ketakutan. "Pak Sarman!" teriak Lastri sambil menangis. Namun semuanya sudah terlambat. Sarman telah meninggal. Dokter desa mengatakan ia meninggal karena serangan jantung. Namun Lastri tahu, sebelum meninggal, suaminya selalu berkata sesuatu. Tentang janji, tentang wanita di hutan, tentang tumbal. Beberapa hari setelah kematian Sarman, usaha kayunya benar-benar hancur. Sisa gudangnya kosong, truk-truknya dijual, rumah besarnya mulai rusak dan tidak terurus. Lastri dan anaknya akhirnya meninggalkan rumah itu. Tidak ada yang berani tinggal di sana lagi. Namun warga desa mengatakan, kadang pada malam hari, di dekat gudang kayu yang sudah kosong, terlihat sosok pria berdiri sendirian. Wajahnya pucat, matanya kosong, berdiri diam, menatap ke arah hutan. Dan di belakangnya terlihat sosok wanita berambut panjang, seolah menjaga agar tidak ada lagi manusia yang mencoba membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Sejak saat itu, hutan di desa Karangrejo kembali sunyi. Tidak ada lagi yang berani mengambil kayu sembarangan. Dan kisah juragan kayu bernama Sarman menjadi cerita yang terus diceritakan warga desa. Sebagai peringatan bahwa kekayaan yang datang dari jalan gelap akan selalu menuntut harga yang sangat mahal. Dan terkadang harga itu adalah nyawa
jiwa seseorang selamanya. Itulah kisah nyata tentang pesugihan juragan kayu. Sebuah perjanjian terlarang yang mungkin memberikan kekayaan, tapi tidak pernah datang tanpa harga. Karena dalam dunia pesugihan, tidak ada yang benar-benar gratis. Semua harus dibayar, cepat atau lambat. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa klik tombol like, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah horor nyata lainnya yang lebih menyeramkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, tidak semua kekayaan membawa berkah. Sebagian membawa kutukan.